Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Psikologi Pendidikan kelas genap Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini kami akan menyampaikan materi pembelajaran dan kognisi konteks. Dengan saya M. Noval Abdillah, NPM 1913031028 sebagai moderator, dan dua teman saya, Aris Mawardani, NPM 1913031010, dan Desi Pamukasari, NPM 1913031022 sebagai pemateri. Materi pertama akan disampaikan oleh Aris Mawardani. Saudara Arisma, dipersilakan. Saya sebagai pemateri pertama dalam materi pembelajaran dan kognisi dalam konteks. Yang pertama ada asumsi dasar teori konseptual. Otak akan berkolaborasi dengan seluruh bagian tubuh manusia lainnya. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh seringkali terikat pada aktivitas fisik, sosial, dan budaya. Yang ketiga, pembelajar seringkali berpikir dan tampil lebih efektif ketika mereka dapat memindahkan sebagian beban kognitif ke sesuatu atau orang lain. Pembelajar terkadang belajar lebih efektif ketika mereka berkolaborasi dengan pembelajar lain untuk sama-sama saling membangun sebuah makna. Yang kedua ada prinsip-prinsip asumsi. Yang pertama, hakikat pembelajar dan kognisi terdistribusi. Kemudian, kesaling tergantungan antara otak dan tubuh. Dan yang ketiga, hakikat tersirat pembelajar dan kognisi. Kemudian, pembangunan makna yang bersama yang saling berkolaboratif. Dan yang terakhir adalah bimbingan dari individu yang lebih maju. Selanjutnya ada interaksi sosial sebagai konteks. Dalam interaksi sosial sebagai konteks, manusia yang akan bereksperimen menggunakan objek-objek fisik di sekelilingnya, dan mereka akan berpikir dan meninjau hal-hal yang telah mereka pelajari sebelumnya. Dalam interaksi sosial sebagai konteks, terdapat interaksi dengan individu yang lebih maju. Dari hasil interaksi individu yang lebih maju, orang dewasa akan lebih mampu dan berbagi kepada mereka sejumlah konsep, prinsip, teori, dan alat kognitif lainnya yang dikembangkan masyarakat untuk menjelaskan tentang aspek fisik dan psikologis dari pengalaman manusia. Yang kedua ada interaksi dengan teman sebaya. Pembelajar mendapat manfaat dalam berbagai cara ketika dalam usahanya memahami informasi dan pengalaman baru. Mereka akan berbagi ide, perspektif, sudut pandang mereka dengan tema teman sebaya yang berkemampuan sama. Dan yang selanjutnya ada budaya sebagai konteks. Budaya merupakan fenomena yang tidak secara eksekutif unik bagi spesies manusia, namun melalui budaya, sebuah kelompok sosial akan memastikan bahwa setiap generasi baru mendapat manfaat dari kebijaksanaan yang dikumpulkan oleh generasi sebelumnya. Jadi dalam budaya sebagai konteks, saling berhubungan antara generasi sebelumnya dan generasi yang baru. Dalam aspek budaya dilihat ketika orang-orang menggunakan kertas, pensil, persamaan diagram, atau ilmu komputer untuk membantu mereka dalam menganalisis data atau memecahkan masalah. Terima kasih. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Pamukasari. Saudara Desi, dipersilakan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang skema, skrip, dan pandangan dunia sebagai aspek budaya. Seperti yang dinyatakan oleh psikologi kognitif yang berkembang untuk pengalaman mereka dalam membangun skema dan skip pemahaman umum mengenai seperti hal tertentu biasanya dan bagaimana aktivitas umum biasanya berkembang. Siswa dan skip pembelajaran cenderung untuk spesifik pada topik baru. Sebaliknya, pandangan hidup mereka, asumsi dan keyakinan umum mereka mengenai realitas dapat mempengaruhi perbuatan makna mereka dalam banyak domain. Selanjutnya, masyarakat sebagai konteks, yakni sebuah konsep terkait dengan budaya, tetapi juga agak berbeda, yaitu masyarakatnya, kelompok sosial yang sangat beda dan bertahan
bertahan alam yang memiliki struktur sosial dan kelompok ekonomi yang cukup eksplisit, juga institusi dan aktivitas kolektif. Aspek penting dari masyarakat. Salah satu aspek penting dari masyarakat adalah pengetahuan terdistribusi, yaitu setiap orang berbeda memiliki keahlian dalam topik berbeda, dan dengan demikian anggota-anggotanya masyarakat harus bergantung sama lain untuk memaksimalkan keberhasilan individual dan keberhasilan keseluruhan kelompoknya. Yang selanjutnya adalah teknologi digital sebagai konteks, yaitu inovasi teknologi ini membuat orang-orang di seluruh dunia semakin mampu mengakses pengetahuan terdistribusi dengan mencari di pencarian internet, misalnya seperti Google, Bing, atau Yahoo, dapat memperoleh informasi baru dengan mudah. Yang selanjutnya adalah domain konten akademi sebagai konteks. Dalam usaha untuk membuat dasar pengetahuan kolektif kita yang terus berkembang lebih dapat diatur instruksi. Kebanyakan sekolah dan masyarakat modern telah membagi pengetahuan ini ke dalam beragam disiplin akademik, seperti membaca, menulis, matematika, sains, sejarah, dan geografi. Yang terakhir, beberapa konten akademik sebagai konteks ini antara lain matematika, studi sosial, sains, dan seni bahasa. Terima kasih. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.